Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini ya, kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada semester ini ya. Untuk itu mari sama-sama kita mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita persembahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara mahasiswa, tentunya sejauh ini kita sudah banyak hal ya yang kita bicarakan berkaitan dengan materi listrik magnet pada perkuliahan ini ya. Salah satu yang sudah Anda pelajari adalah berkaitan dengan kemagnetan ya. Di pertemuan awal tentang magnetostatis ya, kita sudah mendiskusikan bahwa ternyata medan magnet itu bisa muncul atau bisa diperoleh ya dari adanya muatan yang bergerak. Ketika muatan itu bergerak, maka muncul yang namanya arus listrik. Nah, dari pergerakan arus listrik inilah dapat menimbulkan yang namanya medan magnetik. Ya, kurang lebih begitu kemarin ya. Nah, untuk menghitung besarnya gaya magnetik, kita menggunakan persamaan yang dikemukakan oleh siapa? Ada yang masih ingat? Untuk menghitung besarnya gaya magnet, ya, kita menggunakan persamaan yang telah dikemukakan oleh Lorentz. Ya, dikemukakan oleh Lorentz melalui hukumnya ya, hukum Lorentz dengan persamaan. Ada yang bisa menyebutkan? Gaya magnetik itu adalah ya, muatan dikali dengan kecepatannya perkalian silang dengan medannya. Nah, ini dia ya. Medannya. Dikemukakan oleh Lorentz ya, atau disebut dengan gaya Lorentz. Nah, kemudian ya dengan menggunakan kaidah tangan kanan kita bisa menentukan ke arah mana ya medan magnet itu akan berjalan ya. Misalnya saya punya kawat. Ini arusnya ke atas. Maka kemana B-nya? Melingkari sepanjang kawat itu, Pak. Ya, jadi di sini ya, B-nya adalah melingkari kawat yang terpusat ya. Nah, ini adalah medan B-nya. Nah, ini dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, kita bisa menyelesaikannya. Nah, kemudian ya, ketika kita bicara yang namanya muatan yang bergerak, ya, muatan yang bergerak, maka kita punya yang namanya arus, ya, arus listrik. Nah, berapa besarnya? Katakanlah misalnya ini, kemarin kita sudah bahas ya, dengan lambda gitu, kemudian dia bergerak dengan kecepatan v, maka ketika kita ambil satu titik di sini,
Ya, misalnya ini ya, kita ambil dan tentu di sini akan ada V delta T kan gitu ya. Nah, maka gaya magnetiknya untuk persamaan ini akan menjadi, ya, ada yang masih ingat? I arus yang mengalir dikali dengan integral DL cross. cross B. Nah, ini mudah-mudahan mulai paham ya, pergerakan dari persamaan ini kemudian menjadi persamaan ini itu disebabkan karena adanya pergerakan. Ya, kalau ini tadi muatannya diam gitu ya, muatannya berdiri sendiri, diam. Sementara kalau ini muatannya bergerak. Nah, kemudian ada 3 jenis setidak-tidaknya dikenal rapat arus itu. Ada namanya rapat arus permukaan, ya. Kemudian ada namanya rapat arus volume dan ada rapat arus garis, ya. Kalau rapat arus garis ya I saja gitu ya. I saja. Kalau rapat permukaan itu namanya K, ya. Sementara kalau rapat arus volume itu disebut dengan atau simbolisasinya sebagai J, ya. Ini sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang timbul permasalahan, ya. Apa masalahnya? Ya. Salahnya adalah kalau misalkan kita punya penghantar, saya ganti slide yang baru. Ini. Kita punya satu penghantar gitu ya. Penghantar katakanlah seperti inilah, katakanlah ya. Kawat ini dengan membawa arus I, ya, kan begitu. Kemudian kita ingin meninjau pada satu titik pengamatan sejauh P dari kawat tersebut. Ini ya. Nah, berapa besarnya medan yang ditimbulkannya pada titik ini oleh kawat panjang ini? Nah, ini permasalahan kita hari ini, ya. Mudah-mudahan bisa memulainya, ya. Kalau tadi gayanya gampang sekali ya, kita cuplik sedikit, tergantung kalau ini kawat maka I dikali dengan integral DL cross B, kan gitu ya. Ya, itu gayanya. Nah, sekarang kalau kita ingin mengetahui berapa yang namanya medan yang ditimbulkan oleh kawat ini pada titik katakanlah di sini, ya, ini berapa B-nya. Nah, inilah topik kita hari ini, ya. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini dikenal dengan nama hukum Biot-Savart. Jadi topik kita adalah the Biot-Savart, ya, Savart law. Nah, ini dia topik kita. Ada yang masih ingat kemarin dijelaskan oleh temannya dengan sangat bagus. Biot-Savart ini 2 orang atau 1 orang? 2 orang. 2 orang, Pak. 2 orang, Pak. Siapa yang pertama? Namanya lengkapnya? Kemarin sudah itu ya, sudah diinikan, dijelaskan dengan bagus oleh temannya. 2 orang ternyata ya. Biot
Nama lengkapnya siapa? Jean Baptiste Biot, Pak. Ya, terus yang satunya? Felix. Felix Felix. apa? Felix siapa? Felix Lafart, Pak. Ya, itu ya. Nah, itu sejarahnya penemu fenomena ini. Ya. Nah, tapi sebelum kita membahas terlalu dalam tentang hukum Biot-Savart, ya, kita mengulang sedikit pada kajian yang namanya medan listrik. Ya, tentu Anda masih ingat kalau kita bicara yang namanya medan listrik itu dihasilkan oleh siapa? Medan listrik itu. Oleh arus yang bergerak apa? Medan listrik. Medan listrik itu dihasilkan oleh siapa? Itu pertanyaannya. Oleh arus listrik, Pak. Arus yang mengalir. Saya ulang pertanyaan saya, tolong didengarkan bagus-bagus. Medan listrik itu dihasilkan oleh siapa? Ya, pertanyaannya mudah sebenarnya. Siapa penghasil dari medan listrik? Muatan listrik. Ya, Bermuatan listrik. muatan ya. Ya, ingat bahwa ketika kita bicara yang namanya electric field, itu yang memproduksinya adalah muatan. Muatan dalam artian bisa dalam keadaan stationary, ya, diam, atau bisa saja nanti dalam keadaan yang bergerak. Ya, tapi intinya itu muatan. Ya, ini fondasi dasarnya, gitu ya. Nah, maka ketika kita bicara stationary charge, ya, ini apa yang dihasilkan adalah konstan, ya. Ini yang dihasilkan adalah konstan electric field. Ini yang dihasilkan. Yang kita sebut dengan elektrostatik. Nih. Kemudian ketika kita bicara yang namanya muatan yang bergerak, ya, atau disebut dengan steady current. Kalau kita bicara steady, maknanya apa? Constant magnetic fields, Pak. Bukan, maksud saya kita bicara tentang steady. Maknanya apa steady? Steady itu diam, enggak? Nggak mungkin lah kalau dia. Karena dia harus bergerak. Kalau ini hasilnya adalah konstan magnetic field. Ini biar tahu Anda bedanya. Nah, ini disebut dengan magnetostatik. Nah, ini. Steady itu sama dengan ketika Anda mungkin di fisika dasar diperkenalkan dengan yang namanya fluida. Ya, barangkali ya. Karena saya nggak ngajar fisika dasar. Fluida itu kan ada aliran fluida. Nah, aliran tunak, ya, tunak bukan bahasa kita orang Rejang ya. Kalau tunak orang Rejang itu nak kawin, gitu ya, kawinnya, ya, tunak atau steady. Nah, itulah maknanya dari steady itu. Jadi alirannya itu ya tidak ada apa namanya ya gangguan gitu ya, mulus gitu. Itu disebut dengan steady current. Ya.
Nah, ini kita apa namanya kajiannya. Kalau kemarin kita bicara yang namanya stationary charge, ini sebenarnya fenomena ini muncul karena ini saja. Ini dia. Nih, karena Q ini aja. Kalau dia diam, ada medan listrik nanti. Tetapi dia ketika bergerak, ya muncul yang namanya arus. Kan arus itu adalah perubahan muatan persatuan waktu, ya kan? Atau dq per dt. Ini Anda pasti sudah apa namanya? Sudah memahaminya ya. Di fisika dasar pun sudah. Nah, ketika kita bicara yang namanya steady current, sudah bicaranya? Oke, saya lanjutkan kalau sudah. Karena di Zoom ini harus gantian ngomongnya. Kalau ada yang ngomong, kita diam. Ya. Nah, ketika arus tadi itu mengalir di dalam satu kawat, ini ya kawat panjang ini, ya, maka ya dalam hal ini tentu kalau dia mengalir ya dan syaratnya adalah steady, maka perubahan rho per dot T ini harus sama dengan 0. Rho ini adalah rapat muatannya. Persatuan waktu, maka perubahan arusnya harus sama dengan 0. Nah, sebagai akibatnya, kemarin kita mengenal yang namanya J, ya, maka divergensi J ini juga harus sama dengan 0. Nah, ini. Ya. Jadi kontinuitasnya tidak terputus-putus gitu. Nah, itulah syarat yang namanya steady. Ya, di situ. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Kalau ini ada ya kawat gitu ya. Ini ada kawat, kemudian ada titik pengamatan di sini. Ya. Kawat ini mengalir arus sebesar I. Mengalir arus sebesar I. Nah, kemudian pada satu titik kita cuplik dia. Katakanlah di sini. Ya, kita cuplik dia di sini. Kemudian dia punya jarak sejauh R dari titik pengamatan, katakanlah titik pengamatan juga simbolnya R saja. Ya. Maka cuplikan ini sebesar DI. Nah, berapa besarnya medan yang ditimbulkan di sini? Ya. Maka ternyata dengan menggunakan analogi yang sama untuk medan listrik, ya, kalau medan listrik itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Itulah yang disebut dengan medan listrik. Nah, dengan analogi yang sama, ya, nih, maka medan magnet pada jarak R, ya, ini akan sama dengan mu0/4pi, ya, integral dari I arus total yang mengalir dikali silang dengan unit vektornya R dibagi dengan jaraknya. Jaraknya adalah R kuadrat. Ya. DL aksen. Atau sepanjang lintasan ini nanti. Nah,
ini kalau kita lihat ya teman-teman, ya ini kan analoginya sama dengan medan magnet, medan listrik. Medan listrik juga berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ya. Demikian juga dengan medan magnet, juga berbanding terbalik dengan kuadratnya. Sehingga ini akan disederhanakan menjadi mu0 I per 4I integral, ya, tinggal kali masuk saja, dl cross R unit dibagi dengan kuadrat jarak. Ya. Dan barangkali Anda sering menemukan persamaan ini, ya. Sering sekali menemukan persamaan. Nah, berapa nilai mu0-nya? Mu0 itu sendiri disebut dengan nilai permitivitas dari ruang hampa, ya. Ini mu0 ini disebut dengan permitivitas, permeabilitas, bukan permitivitas. Permeabilitas dari ruang hampa besarnya adalah 4, 4. 10, 4 minus 7. Iya, betul. Minus 7 dengan satuan Newton per ampere. Ya, Newton per ampere kuadrat. Nah, sering juga digunakan istilahnya adalah untuk B, ini B, unit vektor B, bukan unitnya, satuannya, ini disebut dengan Tesla atau disimbolkan dengan T, yang besarnya adalah 1 Tesla sama dengan 1 Newton per ampere meter. Ya, ini 1 Tesla, ya, 1 Tesla sama dengan ini. Nah, ini. Nah, kalau kita balik ke persamaan yang sudah terbentuk ini kalau Anda perhatikan bahwa BR ini jadi hanya dilihat dari jaraknya, ya. DL cross R itu hati-hati, sekali lagi perkalian silang itu akan berbeda jika Anda balik. Ya. Nah, dari persamaan terakhir ini sebenarnya analoginya sama dengan persamaan apa? Ya, persamaan Biot-Saphat ini itu sama dengan persamaan apa? Sama analoginya, ya, bukan sama persis. Dengan persamaan hukum kolom. Ya, kolom ini. Sama-sama dengan seper R kuadrat. Nah, ya, sama-sama dia dengan seper R kuadrat. Baik, sampai di sini penjelasan saya, apakah bisa diterima dengan baik? Mudah-mudahan bisa, ya. Mudah-mudahan. Ya, sekarang kita next. Coba Anda selesaikan. Ini ada 1 kawat panjang dengan membawa arus I. Kemudian ada titik pengamatan di sini P. Sejauh tentu saja S. Ya, ini hanya jarak saja. Kemudian diambil cuplikan, ya, di sini sebesar DI aksen, tentu ini akan memberikan, ya, jarak
sebesar R dan membentuk sudut sebesar theta. Nah, berapakah besarnya B? Ya, besarnya B dari persamaan ini. Silahkan Anda coba-coba. Jika ada yang mencoba, boleh share lewat kameranya saja. Mungkin kalau tidak bisa menuliskan di layar masing-masing. Kalau mau menulis, boleh saya jadikan co-host. Oh, mohon maaf, ternyata kita ini sudah nggak 40 nggak ini lagi, ternyata dibatasi. Berarti fakultas sudah tidak bayar lagi ini Zoom-nya ini. Nanti saya cross check ke ini ya, ke pihak fakultas, kalau enggak kita bayar sendiri. Saya baru tahu ini. Berarti kemarin pada saat belajar fisika komputasi mati di 40 menit ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak ada lapor ke saya, nggak dihidupin lagi. Ini baru tahu benar, saya baru tahu bahwa hanya sampai 40 menit sekarang. Nanti coba saya ya, kalau enggak beralih ke tim gratis. Microsoft Teams dari yang saya dulu. Ada yang mau coba boleh share pakai kameranya. Waalaikumsalam. Enggak juga. Nulis. Masuk, Om. Oh. Silakan. Ini persoalan ini, maaf kata ya, di fisika dasar sebenarnya. Di fisika dasar itu rasanya sudah diajarkan rasanya. Makanya saya mungkin sedikit berbeda ya kali ya. Kalau di fisika dasar itu pendekatannya mungkin tapi hasil akhirnya sih sama nanti mestinya gitu ya. Ini kebetulan karena saya di kantor ya. Ini ke ini sih apa namanya ya. Di fisika dasar, kalian fisika dasar pakai buku apa kemarin? Tripler, Pak. Tripler kan? Nah, pas lah ini saya lagi buka Tripler di halaman 257. 257 dia katakan di sini B akibat adanya arus dalam kawat lurus.
Ya. Nah, ini jawabannya persis. Ya, walaupun metodenya itu mungkin agak sedikit berbeda, ya, tapi hasil akhirnya sama, gitu ya. Hasil akhirnya itu adalah B sama dengan mu0, ya, B sama dengan mu0 I per 2pi S. Ya. Ini kan biasa, ini kita peroleh biasa. Nah, ini caranya pun lebih kurang sama, gitu ya. Anda punya buku tripler nggak? Enggak ya? Nah, punya. Buka halaman 257, silakan. Kalau punya, alhamdulillah gitu. Kita itu kadang-kadang permasalahan itu diulang ya, teman-teman ya. Jadi nggak usah kita harus mencari mumet-mumet gitu. Makanya saya ingat, ini kayaknya di tripler ada. Saya buka buku tripler nih. Nggak tahu kalau di Giancoli ada nggak? Itu hasilnya ada di halaman 257 sampai dengan 258 kalau di buku tripler ini. Ya. Ini dia. Ada yang mau coba? Silakan. Saya senang Anda mengulang-ulang saja. Daripada semuanya dari saya nanti nggak nyangkut gitu lah. Nanti ditanya lagi itu juga. Kadang-kadang saya nanya juga waktu ujian komprehensif juga banyak juga teman-teman yang nggak bisa jawab gitu. Hal yang sama itu saya tanyakan di komprehensif. Ya, ini kalau ini kondisi ini kita gambar ya. Kita gambar di sini ya. Kita ambil dulu sedikit. Ini ada titik pengamatannya ya. Nah, gitu. Kemudian segmen dari kawat itu kasih biru aja deh. Nah, ini katakanlah ini ya segmennya sepanjang ini ya. Ini kita cuplik dia segmennya. Tentu akan ada perubahan ya. Ini kita zoom out gitu ya maksudnya. Di sini ada sebesar theta 1, sedangkan yang di sini adalah theta 2. Nah, ini kawat yang ini tadi. Kawat yang ini kita zoom menjadi ini. Ya. Segmen kawat. Ya. Maka sebenarnya kalau kita lihat permasalahannya itu adalah hanya menemukan bagaimana DI cross R. Ya. Unitnya. Hanya ini permasalahannya. Ya, DI cross R. Ya, pendekatannya sama. Di halaman 257 ini dia katakan ya, gambar 2514 menunjukkan geometri untuk menghitung medan magnet B di titik P akibat arus dalam potongan kawat lurus seperti yang ditunjukkan. Kita pilih kawat sebagai sumbu X dan titik P berada pada sumbu Y. Ini karena matematis diagramnya ya. Perhatikan bahwa karena kesimetrian pada masalah ini, sembarang arah yang tegak lurus terhadap kawat tersebut dapat dipilih sebagai sumbu Y. Elemen arus IDL sejauh X dari titik asal ditunjukkan. Vektor R mengarah dari elemen ke titik medan P, arah medan magnetik di P akibat elemen ini adalah DL cross R. Nah, itu sebenarnya. Ya, permasalahannya adalah hanya bagaimana kita menyelesaikan ya
menyelesaikan persamaan diod sahabat ini adalah DI aksen cross unit vektor R-nya. Nah, itu aja permasalahannya. Kalau kita lihat dari gambar, berapa sih besarnya apa namanya DL? Per cos kuadrat D. Oh, adiknya mau belajar. Ayo ikutan sini deh. Kita buka dulu kameranya. Ini anak kalah mahasiswanya. Ada anak-anak aja udah mau belajar listrik magnet. Bagaimana dengan kalian ini? Nggak ada responnya ini. Tadi anak-anak kecil aja suaranya udah merespon ya. Walaupun mungkin saya sendiri yang tahu bahasanya ya. Menurut anak tadi itu ya, besarnya DI aksen cross R itu adalah DL aksen sin alpha atau setara dengan DL aksen cos theta. Nah, itu. Ini ya. Jadi ini DL aksen sin alpha ya, akan setara dengan DL aksen cos theta. Mana alfa? Ini ya, sudut alfanya yang ini. Sudut alfanya yang ini. Nah, ini setara dengan DL cos ya, DL cos theta. Ya. Di mana L aksen ini juga adalah panjangnya. L aksen itu yang datar ini dari sini ke sini. Ya, tentu adalah S tan ya, tangen theta. S tangen theta ya. Atau boleh dalam hal ini S itu sendiri adalah R cos theta. Ya. Maka DL ini bisa kita definisikan dengan bantuan-bantuan ini itu sebagai S per cos kuadrat theta d theta ya. Kemudian ini juga akan menjadi seper R kuadrat cos kuadrat theta per S kuadrat. ya. Ini. Nah, ini. Nah, sama. Kemudian dari sini kita tinggal masukkan aja sebenarnya. Karena persamaannya adalah B, ini akan menjadi mu 0I per 4pi dikali dengan integral dengan batas theta 1 sampai dengan theta 2. Karena sepanjang garis ini. Ya, sepanjang garis ini berubahnya adalah sebesar theta 1 dan theta 2. Nah, itu dia. Dikali dengan apa? DL cross R. DL-nya sendiri adalah Cos kuadrat theta. ya, betul. Cos Kuadrat Cos kuadrat dikali cos kuadrat theta per S kuadrat. per S kuadrat ya dikali dengan cos D theta. S. Tunggu, S dulu. Oh, ya. S Diubah. S per cos kuadrat theta. cos theta. Theta. Nah, itu. Bentar. Ya. Aduh. Dikali dengan cos theta D theta. Maka ini kan bisa dihilangkan, ya. Ini juga Iya, bisa. Ini tinggal satu, tinggallah
apa? Mu 0 I per 4 per I. 4 4 I I S. S, ya, S-nya dikeluarin saja karena dia konstan. Theta 1 sampai dengan theta 2 dari cos Cos theta. theta d theta. Kalau integral cos pasti sin kan? Iya, Pak. Tuh. Ya, sehingga ini hasilnya saya tulis di atas ya. B sama dengan Mu 0 I ya mu 0 I per 4 S S ya dikali sin dengan sin theta 2 dikurang sin theta. theta 1. Nah, ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Ya. Di buku triple juga begitu sih. Ya. Nah, sekarang hasil ini, kemudian ini hasil secara umum ya, teman-teman ya. Kemudian kalau kasus ini, ya, dengan memasukkan kondisi awal dan kondisi akhir untuk perubahan sudutnya, ya, tentu ingat tadi ini akan terjadi jika arusnya adalah dalam keadaan steady. Ya, nih. Keadaan steady. Berarti kira-kira sudut yang dibentuknya berapa? Sembilan 90 derajat. Pi per 2. 90 apa 180? 180. Kan kawatnya dari sini. Sampai sini. Berarti 180. 180. Nya adalah mulai dari tak hingga sebelah kiri, pi, sampai dengan theta 2-nya adalah pi per 2. Ini dia. Nah, ini kalau dimasukkan, nanti sama aja dia. B akan sama dengan mu 0 I per berapa? Yang atas ini akan menghasilkan 1 ditambah 1, kan gitu ya? Atau 2. Berarti tinggal di sini 2 PS. Nah, seperti yang kita sebut tadi. Ya. Ini ingat B itu vektor. Ya. Jadi besarnya adalah B sama dengan medan itu skalar. Nah, ini. Medan magnet, besarnya medan magnet. Ya, ini adalah besarnya medan magnet. Ya, besarnya. Oke, sampai sini bisa diikuti ya? Insya Allah bisa, Pak. Nah, sekarang kalau misalnya ada dua kawat nih yang sejajar. Ini ada I1, di sini ada I2. Terpisah sejauh D. Ini kawat 1, ini kawat 2. Ya, dengan menggunakan persamaan yang kita peroleh terakhir tadi, ya, kita bisa menghitung berapa, ya, katakanlah misalnya medan yang dialami oleh kawat kedua oleh kawat pertama. Ya. Jadi
pertanyaannya adalah berapa besarnya B yang dirasakan oleh kawat kedua akibat kawat pertama. Ya, maka dengan cepat kita bisa memperoleh B itu sebagai mu0I, sumbernya muatan kawat 1 apa kawat 2 sumbernya kalau itu pertanyaannya? 1. Kawat 1 ya. Kawat 1 Iya. dibagi dengan 2 2 PD. pi D. Karena jaraknya adalah D. Ya. Nih. Demikian sebaliknya. Kalau di B1, maka akan menjadi mu0I2 per 2 pi D. Nah, sekarang kalau kaitannya dengan yang namanya gaya Loren. Ya. Gaya Lorennya bagaimana? Nih, gaya Lorennya. Ya. Besarnya ini ya, besarnya yang dialami adalah F sama dengan I2 ya, dikali dengan medannya mu0 I1 per 2 PD. pi D dikali dengan integral panjang kawatnya. Ya. Integral panjang total panjang kawatnya. Ya. Maka kalau kita ambil total panjang kawatnya L, ya kalau DL, integral DL itu ya L kan? Paham nggak maksudnya yang ini? Kalau panjang kawatnya kita integralkan keseluruhannya ya dapat panjang kawatnya kan gitu ya. Maka kita punya yang namanya F per L atau disebut dengan gaya persatuan panjang. Ya, ini adalah sebesar mu0 ya per 2 pi I1 I2 per D. Nah, ini disebut dengan gaya Loren persatuan panjang. Atau simbolnya adalah F kecil. Nah, aplikasinya, Anda pernah melihat enggak kawat listrik dari satu tiang ke tiang yang lain? Misalnya ini ya. Ini ada tiang listrik gitu. Kawatnya begini kan? Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya. Pertanyaan saya, kenapa masangnya tidak ketat? Harus ada agak dilenturkan begini. Ini kan agak apa ya namanya bahasa kitanya nggak lurus gitu ya. Kenapa nggak dipasang begini aja lurus gitu? Tapi harus agak menggelendor gini. Apa sebabnya? Ini pertanyaan kontekstual. Kalau Anda ngajar konsep ini, nanti bisa bertanya seperti itu ke anak didiknya. Supaya nanti, oh paham nggak sih? Kenapa mesti dipasangnya kabel listrik itu kayak gini? Tidak lurus begini. Nanti ada memuai, Pak. Karena? Memuai kalau Pak. Memuai. Selain itu? Bukannya kalau memuai itu tambah panjang. Kalau dia lurus saja, kalau lurus begini, kan tidak ada masalah. Ini memuai nanti. Jadi ngelendor dia. Dia ada interaksinya antara kawat-kawat tuh, Pak. Kalau lurus saja putus nanti pas dia berinteraksi. Ya, biar tidak putus, Pak. Ya apa namanya itu? Penyusutan. Menyusut. Nah, nah inilah saya katakan Anda itu gajah di depan mata itu tidak nampak. Tapi kalau semut di seberang lautan itu nampak. Itulah Anda itu sekarang ini. Itu kenapa? Karena konsep ini, teman-teman. Aduh.
Padahal di layar masih ada, atau mungkin nggak nampak layarnya ya. Nampak nggak Mbak Siti Fatimah layar saya yang saya coret-coret ini? Nampak, Pak. Nampak ya? Karena ada konsep gaya Loren. Kalau Anda bikin kenceng, listrik itu gede loh itu anunya. Tegangannya aja 220. Ayo. Arusnya katakanlah 2 ampere yang ada di kabel-kabel itu. Kalau masuk ke rumah kita ya harusnya jadi 220 itu udah di ini udah mau masuk ke pelanggan ya. Kalau dalam pengiriman itu kan itu di contohnya yang kawat Sukamberindu itu 20.000 kilovolt itu. 20.000 kilovolt. Nah, bayangin. Ampere arusnya mungkin lebih dari 2 ampere yang dipakai. Nah, kalau itu dibikin tegang tadi ada namanya gaya Loren. Kan udah dibuktikan di pertemuan yang lalu ya. Kalau ditarik ya searah itu tolak menolak ya kan? Salah nggak saya? Tarik menarik, Pak, kalau itu. Kalau searah tarik menarik ya? Iya Pak, kalau syarat Ya. Ya, kalau searah tarik menarik. Nah, bayangin aja. Dengan tegangan segitu besar, dengan arus segitu, nah ditarik ya itu tadi putus. Ya, itu sehingga perlu agak dikendorkan supaya tapi sebenarnya juga enggak ya kan sudah dihitung oleh si teknisi engineering itu. Oke, itu salah satu penggunaan dari yang namanya hukum Biot-Savart ya. Oke. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau enggak saya yang bertanya nih. Aduh, habis casan saya. Silakan. Kalau ada, kalau enggak ada saya sambil menggambarkan persoalan. Ini soal ya. Soal. Bapak izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Nur Elisa. Kan tadi udah dibahas yang elemen dari panjang, contoh dari penerapan medan magnet dari hukum Biot-Savart. Kalau yang di elemen lainnya itu beda lagi ya, Pak? Cari medannya. Oh, bagus sekali pertanyaan. Ya, sebelum saya jawab, coba Mbak Nur Elisa dan kawan-kawan yang lain menjawab dulu ini. Nanti pertanyaan yang Anda tanyakan itu bisa terjawab. Nih, saya punya, ini kira-kira gambarnya persegi nggak ya? Katakanlah persegi lah ya. Ini panjangnya adalah L, kemudian dialiri arus. Ini ada arus yang mengalir. Katakanlah I. Kemudian ini sama ya disebut dengan persegi gitu ya. Pertanyaannya adalah carilah medan magnetik di pusat simpal bujur sangkar ini, yang ini saya kasih tanda hitam ini ya. Anda diminta mencarinya. Jika L-nya sama dengan berapa ya? 50 cm. Kemudian arusnya sebesar 1,5 ampere. Ini pertanyaan. Berapa B di titik ini? Nah, ini.
Mungkin disebutkan aja ya kali. Wih, nggak banyak. Oke, berapa hasilnya? Hitungan ini bisa di anu saja. Tentu masih menggunakan persamaan itu ya, yang tadi. B sama dengan mu0/4 atau B sama dengan mu0 I/2πr kan? Tapi karena dia 4 sisi ya dikali 4 dulu ya. Oke, saya tunggu hasilnya.
4,8 kali 10 pangkat min 6 bukan, Pak? Terserah. 4,8 kali 10 pangkat min 6. Bukan, salah. Bukan itu dia hasilnya. Nah, Anda bisa gunakan persamaan ini. Nih. B sama dengan mu 0 I per 4 PS sin theta 2 dikurang sin theta 1. Ini kalau kasusnya ini. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Nur Elisa ya, Mbak Nur Elisa. Ini kita modifikasi teman-teman. Karena pertanyaannya adalah ini, kalau tadi 1 ya, maka modifikasinya menjadi ya B sama dengan ya, mu 0 I per 4 PS ya dikali dengan sin theta 1 ditambah sin theta 2. Kenapa? Karena di tengah-tengah sini dia. Sudutnya kan mau ke sana mau ke sini sama nanti. Ke sini sama, ke sini sama, ke sini sama, ke sini sama, gitu kan? Berarti jaraknya kan yang ini kan? Ini berapa jaraknya? Jarak dari sini ke sini. Hah, jarak 25 cm, Pak. 12,5. Iya, jaraknya adalah setengah L. Nih, sama ini nanti ke sana setengah L, ke sini setengah L, ke sini setengah L. Ya, pakai ini aja. Ini karena 1. Ya, karena 1 ya begini. Misalnya yang ini. Ya. Yang ini aja ya. Tinggal ganti ini menjadi setengah L. Tapi karena dia ada 4 sisi, dikali 4 dulu di sini nanti. Ya. 4B sama dengan ya 4. Karena medan bukan 4B ya. Sorry. B nanti menjadi berbeda maknanya. B ini akan menjadi 4 sisi ya, dikali dengan mu 0 I per 4 PS dikali dengan sin theta 1 ditambah sin theta 2. Nah, itu coba. Kalau Anda gunakan ini pasti bisa. Nah, tetanya berapa? Tetanya 90. Yang benar. Min pi per 4. Ya. Ya 90 itu. Sudut yang dibentuknya berapa ini? Kalau kita ambil setengahnya dari sini. Ujung sinilah. Nih. 45. Ya, ujung sini dan ujung sini. Itu kan tetanya kan? Pergerakan tetanya kan dari ujung sini ke ujung sini. 45 sudutnya ini. Gitu. 3. Jadi ini kalau Anda masukkan, hasilnya adalah ya 4 ini menghilangkan ya. Ini menghilangkan dengan ini. Menjadi 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla dikali dengan meter per ampere ya ini dikali dengan 1,5 ampere ya terus dibagi dengan 0,25 meter ya kan dikali dengan
sudutnya 45, berarti 2 kali sin 45. Nah, ini hasilnya 3,39 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Nah, itu contohnya Mbak Nur Elisa. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Nah. Oke, masih ada sedikit lagi yang harus kita bahas. Jadi Anda bisa buka-buka buku lama ya. Berkaitan dengan yang namanya divergensi. Ini sudah di Medan juga ada ya, Medan listrik ya. Yang namanya divergensi dan Krell untuk medan B. Nah, untuk muatan, ya ini tadi ya, untuk arus saya gambarkan dari arah depan, itu kan medannya begini ya. Ini kawatnya yang di tengah teman-teman. Saya gambarkan dari depan. Ini mudah, jangan anggap menceng-menceng gini ya. Harus sama, proporsional. Ini adalah B-nya. Artinya melingkari kawat tersebut, itu B-nya. Maka, ketika kita integralkan keseluruhan untuk B dot DL, DI, sorry. Ini akan diperoleh integral tertutup dari mu 0 I tadi ya, mu 0 I per 2 PS ya tadi DL ya. DL. Maka ini akan menjadi mu 0 I per 2 Pi S integral tertutup untuk DL. DL karena ini bentuknya lingkaran, maka berapa keliling lingkaran itu? 2 PR. Ya, maka ini akan menjadi mu 0 I. Kenapa? Karena integral tertutup DL ini sama dengan 2 PS. Ya, ini saling membagi sama dengan 1. Ya, nih. Nah, bentuk ini menarik. Ya. Bentuk ini menarik. Kenapa disebut dengan menarik? Ya. Ternyata ini untuk bentuk atau medan dalam satu kawat lurus panjang yang didefinisikan sebagai total arusnya. Ya. Jadi kalau kita lihat, medan itu sebanding dengan arusnya. Ya, nih. Ini sebanding dengan ini. Ya, arusnya. Nah, dalam hal ini, integral tertutup B dot DL ini sama dengan mu 0 I ENC. Ada yang masih ingat bicara apa kita kalau kita bicara ENC atau bahasa Indonesianya dilingkupi? Hukum Gauss, Pak. Ya. Ini sejalan dengan hukum Gauss, teman-teman ya. Jadi ketika kita mengetahui berapa
medannya, atau sebenarnya berapa total I enclosed-nya, maka kita akan dengan mudah mendapatkan total medannya. Nah, sekarang bagaimana kita mendefinisikan yang namanya INC? Nah, itu yang penting. INC itu yang ini, Mang. Ya, ini akan sama dengan J dot DA. Ya. J dot DA. J rapat muatan. Nah, dengan menggunakan kemarin sudah saya ingatkan, ada namanya teorema Stokes. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Penghubung antara volume dengan luas, itu disebut dengan teorema Stokes. Ini akan menjadi integral B dot dA ini sama dengan mu 0 integral J dot dA. Nah, kalau sama-sama kita keluarkan dari tanda integralnya, karena sama-sama dA ya, dA-nya dengan dA ini bisa dikeluarkan, maka muncul curl B sama dengan minimal J. Ini menarik ini. Nah. Ini juga dikenal dengan istilah ya bentuk lain dari hukum Biot-Savart. Ya. Nih. Jadi bisa juga dituliskan ya sejalan sebenarnya ide ini dengan yang namanya medan ya. Kalau kemarin kan curl E sama dengan Q per epsilon 0. Oke, itu tambahannya. Untuk yang lain-lain bisa Anda baca di halaman 221 sampai dengan 224. Ya. Nanti kita masuk pada pertemuan Kamis ini belum libur ya? Belum kan ya? Belum, Pak. Belum ya. Belum. Kita masuk nanti di aplikasi dari hukum Ampere di halaman 225. Mudah-mudahan Anda berkesempatan untuk membacanya. Demikian, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya persilahkan. Baik.